Menjaga integritas Kristen di ruang publik. Shalom saudaraku. Hari ini kita hidup di dunia di mana ruang publik, baik itu di kantor pemerintahan, ruang kelas, bisnis maupun media sosial, seringkali menjadi panggung kompromi. Kita melihat standar moral yang bergeser, jujur dibilang hancur, lurus dibilang kaku, dan korupsi atau manipulasi seringkali dianggap sebagai pelicin yang lumrah. Di tengah arus dunia yang begitu kuat, pertanyaan bagi kita adalah, di manakah integritas orang Kristen? Mari kita merenungkan satu ayat yang menjadi jangkar khotbah kita pada hari ini. Daniel 6 ayat 5. Maka orang-orang kudus dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Karena ia setia dan tidak terdapat kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Bayangkan posisi Daniel. Ia adalah seorang warga asing, minoritas, yang hidup di jantung kekaisaran kafir, Babel dan Persia. Ia berada di puncak kekuasaan, dikelilingi oleh orang intrik politik, kecemburuan, dan jebakan Batman dari rekan-rekan sejawatnya yang korup. Musuh-musuhnya mengguliti seluruh hidup Daniel, mencari satu saja celah, satu slip setoran, satu tanda tangan palsu, atau satu manipulasi anggaran. Namun Alkitab mencatat dengan sangat luar biasa, mereka tidak menemukan satupun kesalahan. Mengapa? Karena Daniel memiliki integritas yang dalam. Integritas bukan sekedar tidak berbuat jahat saat orang lain melihat. Integritas berasal dari kata integer yang berarti utuh. Artinya, siapa diri kita saat beribadah di dalam gereja hari Minggu harus sama persis dengan siapa diri kita saat memegang anggaran proyek di hari Senin sampai hari Jumat. Kehidupan rohani dan kehidupan profesional kita tidak boleh mengalami kepribadian ganda. Daniel tidak menukar imannya demi jabatan. Ia tidak melunakkan prinsipnya demi kenyamanan. Integritas Daniel melahirkan pengaruh yang begitu dahsyat, hingga Raja Kafir akhirnya sujud mengakui bahwa Allah yang disembah Daniel adalah Allah yang hidup. Saudaraku, Indonesia hari ini tidak kekurangan orang pintar. Negara kita kekurangan orang yang berintegritas di ruang publik. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi bunglon yang berubah wajah warna mengikuti lingkungan demi aman. Tuhan memanggil kita menjadi garam dan terang dunia. Garam bertugas menahan pembusukan moral, terang bertugas menembus kegelapan sistem yang rusak. Ketika kita menolak menerima suap, kita menolak ikut serta dalam menyebarkan hoax dan ujaran kebencian di media sosial. Ketika kita tetap bekerja jujur saat semua orang di sekitar kita curang, disitulah kita sedang mengkhotbahkan Kristus tanpa kata-kata. Tantangan bagi kita hari ini, saat kita kembali ke ruang publik besok pagi, bawalah integritas Daniel. Berdirilah teguh. Jangan biarkan dunia mendikte moral kita, tetapi biarkanlah firman Tuhan membentuk karakter kita. Biarlah dunia melihat di dalam hidup kita ada Allah yang kudus, yang disembah dengan kesetiaan yang utuh. Tuhan Yesus memberkati. Amin.